Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema ya, tentang urgensi evaluasi IT gitu ya. Di pengukuran kinerja TI ini penting bagi kita mengetahui apa sih sebetulnya urgensi dari evaluasi atau kebutuhan dari evaluasi itu apa, tujuannya apa gitu ya. Nah, mengapa? Karena dengan demikian kita bisa mengetahui apa-apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan evaluasi IT itu gitu ya. Nah, jika dilihat dari teorinya, maka evaluasi TI itu suatu proses yang menjelaskan atau upaya untuk memperoleh dan menyediakan data yang berguna untuk menilai suatu tindakan atau suatu pelaksanaan program atau aplikasi atau apapun itu yang sudah diterapkan. Artinya ada penilaian, ada scoring gitu ya, terkait penerapan teknologi informasi yang sudah existing gitu ya, atau yang sudah diterapkan di dalam perusahaan tersebut atau instansi tersebut atau lembaga begitu ya. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang belum diketahui pastinya begitu ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya fungsi dari teknologi atau fungsi dari aplikasi itu ya berjalan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jika masukkan username dan password itu benar, maka akan masuk gitu ya, fungsionalitasnya akan bekerja. Namun bagaimana ketika sudah masukkan yang dirasa user itu username passwordnya sudah benar tapi tidak bisa login, kalau salah 3 kali password keblokir, user keblokir, tidak tahu harus tanya siapa dan lain sebagainya. Ini siapa yang mewadahi ya? Jadi rasa gelisah, rasa marah, kecewa, jengkel dan lain sebagainya itu menjadi nilai dari non-fungsionalitas pada sistem gitu ya. Nah, disinilah evaluasi TI itu berperan. Bagaimana penerapan dari teknologi IT yang sudah ada di lembaga-lembaga tersebut atau di perusahaan-perusahaan tersebut begitu. Maka upaya untuk menjelaskan gitu ya. Nah, upaya untuk menjelaskan, upaya untuk memperoleh, upaya untuk menyediakan data gitu ya. Yang tentunya nantinya akan berguna bagi pemangku hajat gitu ya. Nah, memang akhirnya akan belajar mengenai mengolah data, mempersuasifkan suasana gitu ya, dan lain sebagainya. Karena nantinya juga kalian di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan belajar tentang metode-metodenya. Oke, yang kedua adalah dengan evaluasi maka capaian kegiatan dapat diketahui dan tindakan lebih lanjut dapat direncanakan. Artinya ada target. Kalau misalnya kita sering sekali mendengar visi misi gitu ya. Jadi ada visinya, ada misinya. Nah, ini selalu menjadi jalan gitu ya, tahapan untuk mencapai visi misi, tahapan atau jalan untuk mencapai visi. Nah, tapi kan harus ada evaluasinya tuh. Setiap misi dievaluasi, setiap tahapan dievaluasi. Maka capaian per kegiatan itu bisa didapat. Sudah sesuai dengan capaian atau belum, sudah sesuai dengan target atau belum gitu ya. Nah, dengan adanya informasi tersebut maka diharapkan dapat diketahui posisi perusahaan, posisi lembaga gitu ya, terkait penerapan teknologinya ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tindakan yang lebih lanjut gitu.
Nah, tindakan yang lebih lanjut ini apa? Tentunya adalah mencapai tujuan benefit organization atau mencapai visi dari organisasinya. Selain itu, dengan adanya evaluasi IT ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja suatu kegiatan, sistem, proses, atau prosedur. Maka apabila dalam penerapan, sekarang kita sering sekali tuh ya, mudah sekali untuk menerapkan teknologi IT gitu ya. Semuanya bahkan di era pandemi ini hampir menggunakan teknologi IT semuanya gitu ya. Nah, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kegiatan atau proses atau prosedur yang berjalan di dalamnya gitu ya ketika belajar. Bahkan ketika belajar daring seperti ini gitu, itu kan juga perlu evaluasi juga gitu ya. Nah, apakah pembelajarannya efektif, apakah mahasiswanya juga mendengarkan, apakah mahasiswanya mengerjakan tugas, apakah mahasiswanya membaca yang diarahkan dosen, apakah dosennya juga hadir dalam perkuliahan daring dan sebagainya. Maka evaluasi TI khususnya mengarah seperti itu, apakah di dalam penerapannya itu sudah sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi, begitu ya. Nah, kurang lebihnya evaluasi IT dapat kita gambarkan bahwasannya suatu proses gitu ya, atau suatu upaya peningkatan kinerja gitu ya dari yang belum diketahui menjadi aktual gitu ya. Oke. Apa sih sebetulnya fokus atau pendekatan dari evaluasi TI itu ya? Evaluasi TI sendiri itu sebetulnya ada banyak gitu ya, ada banyak pendekatannya gitu ya. Ada dari aplikasinya saja, dari informasinya, dari infrastruktur, dari SDM, dari organisasi, dari people-nya gitu ya, dari macam-macam, banyak sekali. Nanti next-nya akan belajar mengenai model-model alat ukur evaluasi TI-nya gitu ya. Nah, kalau aplikasi maka alat ukur yang digunakan akan spesifik menjadi alat ukur mengevaluasi aplikasinya tanpa tanpa melihat dari sisi behave-nya gitu ya, behaviornya pengguna misalnya seperti itu. Bisa saja gitu. Nah, informasi juga begitu. Nanti ke depan akan belajar mengenai informasi quality gitu ya, service quality dan interaction quality. Jadi informasi itu yang baik itu terdiri dari 3 hal. Ya, dari sisi kualitas informasinya, dari sisi kualitas interaksinya, dan dari sisi layanan, dari sisi kualitas layanannya. Maka di situ nanti kita akan semakin mengetahui bahwasanya informasi itu adalah pohon besar begitu ya, yang dimana akar-akarnya itu ya macam-macam gitu, ada banyak gitu ya. Untuk mencapai good information itu harus dibangun dari beberapa akarnya gitu atau variabelnya. Infrastruktur juga begitu, SDM dan organisasi juga sama. Artinya fokus dari perlakuan evaluasi IT ini akan berdampak kepada banyak aspek ya, akan berdampak terhadap banyak aspek. Tinggal studi kasus kita mau mengevaluasi yang mana gitu. Apakah mau semuanya? Ya silakan saja gitu jika mampu, tapi jika tidak maka akan alangkah baiknya difokuskan kepada salah satu daripada yang akan terdampak terhadap evaluasi IT ini gitu. Ini biasanya saya tanyakan di kelas, tapi ya karena ini ya pembelajarannya satu arah, jadi nanti kita diskusinya waktu di kolom komentar saja gitu ya. Oke.
ada evaluasi dan ada evaluatornya gitu ya, ada pelakunya. Siapa sih evaluatornya? Pelakunya itu siapa gitu ya. Jadi pelakunya banyak gitu ya. Salah empatnya yaitu ada peneliti gitu ya, peneliti yang didatangkan khusus untuk meneliti pasar teknologinya misalnya, atau meneliti penerapannya gitu ya, bagaimana penerapan e-learning di dalam kampus misalnya seperti itu dari peneliti lain gitu ya, dari atau pakar dari kampus lain misalnya seperti itu. Nah, mungkin akan lebih objektif daripada peneliti yang di dalam kampus misalnya seperti itu. Nah, ada juga tim evaluasi khusus, tim evaluasi internal atau eksternal, dan konsultan atau pakar IT. Nah, jadi evaluatornya atau orang yang melakukan evaluasi ini macam-macam. Nah, diantaranya adalah peneliti, tim evaluasi khusus, tim evaluasi internal atau eksternal, kemudian konsultan atau pakar IT. Dan kalian mahasiswa belajar untuk menjadi evaluator itu, begitu. Kemudian bagaimana sih siklusnya gitu ya? Nah, siklusnya seperti ini, ada problem tentunya ya, ada problem identifikasi. Yang pertama melakukan problem identifikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan literatur research, exploratory case, jadi bisa dilihat dari sudut pandang studi literatur maupun observasi gitu ya. Kemudian mendevelop and design, ini bukan develop bukan develop aplikasi begitu ya, tapi develop modelnya gitu ya. Nanti kita akan belajar ke sana. Ini siklus ini akan saya bawa di beberapa materi berikutnya gitu ya. Kemudian demonstrasi dan endingnya adalah evaluasi, di mana evaluasi ini akan kembali lagi ke develop and design model gitu. Urgensinya tentu ini sudah saya sampaikan di awal pertemuan, bahwasanya ada beberapa urgensi, bahkan kalian juga sudah mencari ya bagaimana teknologi itu juga kerap sekali bersinggungan dengan ketidakpatutan gitu ya, atau kejahatan kriminal gitu dan lain sebagainya. Itu di Indonesia. Di Korea bagaimana? Di Korea sudah direncanakan di 2010, 2012, kemudian terjadi kasus IT evaluation-nya gitu ya. Nah, artinya urgensi dari penerapan atau pelaksanaan evaluasi IT ini juga akan berdampak terhadap tatanan atau infrastruktur IT yang ada di negara, perusahaan gitu ya. Bahkan negara juga butuh yang namanya evaluasi IT itu gitu ya. Oke, Surabaya raih juara Indonesian Digital Society Award 2013. Kalian bisa baca di sini. Di situ ada poin-poin pengukurannya. Salah satunya juga evaluasi IT. Maka bagaimana Surabaya ini berhasil menerapkan IT dan dievaluasi secara berkala, ternyata memiliki dampak yang cukup baik terhadap masyarakat di Surabaya. Di tahun itu warga Surabaya kurang lebih memiliki bahkan memiliki gadget minimal 2 gitu ya, warga Surabaya itu di tahun itu gitu ya. Nah, jadi silakan nanti dibaca-baca lagi, dan masih banyak sebetulnya berita-berita yang berhubungan berkaitan dengan evaluasi IT ini gitu. Tentunya kalian sudah mengerjakan yang kemarin, mungkin bisa didalami kembali. Oke. Berbicara mengenai evaluasi, maka akan berbicara mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, cara, dan di mana. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan dasar yang kemudian bisa menjadi tolak ukur kita untuk mencari sebetulnya evaluasi itu untuk apa, mengapa harus dilakukan, dan siapa gitu ya, kapan waktu yang tepat, caranya bagaimana, dan di mana. Maka dari beberapa pertanyaan ini mungkin ke depan akan kita gali lebih dalam lagi sambil kalian membaca paper yang sudah saya siapkan. Tugas lihat pada beranda Google Classroom, ini yang nanti menjadi tugas kalian. Ada 2 paper
yang sudah saya siapkan, nanti silakan dibaca gitu ya. Baik, sekian dari saya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, saya rasa masih banyak yang perlu didiskusikan. Saya suka diskusi biar tidak monolog seperti ini ya. Jadi silakan saja meninggalkan tulisan atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.